Jadi ini kisah nyata yang dialami 4 pemuda yang bermain-main dengan permainan yang nggak main-main. Karena memainkan jelangkung yang awalnya cuman karena penasaran, yang berakhir ini bener-bener malapetaka yang berkepanjangan karena ya sosok yang nggak sengaja mereka jebak. Dan keempat pemuda ini pun ini sampai nyaris gila loh karena ketakutan. Karena ya apa yang udah dialamin. Dan ini kejadiannya di sekitaran tahun 1978, dan ini terjadinya juga di salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Dan keempat pemuda ini itu bernama Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wicaksono, yang mana mereka saat itu masih anak sekolahan ya. Oh ya, nama mereka juga semuanya itu emang udah disamarkan dengan penulis stripnya ya, untuk melindungi privasi-privasi mereka yang terlibat di cerita ini. Dan cerita ini juga ini diceritakan dari sudut pandang Sugeng ya, karena Sugeng ini satu-satunya narasumber yang masih bisa diwawancarain gitu loh, karena yang lainnya itu ya nggak berkenan gitu ya, karena memang udah tua juga, karena ini kejadiannya itu di tahun 1978 dan ada juga yang emang udah berpulang. Jadi kisahnya ini bermula Sugeng dan ketiga temennya tadi ya, mereka ini penasaran nih dengan permainan jelangkung, karena katanya permainan ini kalau dimainkan dengan cara dan mantra tertentu ini bener-bener bisa mendatangkan makhluk goib. Jadi mereka pun penasaran karena ngeliat tata cara memainkan jelangkung ini di majalah yang mereka baca saat itu. Nah jadi disitulah mereka ini bener-bener pengen banget gitu ya nyobain, tapi penasaran juga. Jadi mikirnya ini bener nggak ya. Nah jadi inilah awal mulanya gitu ya, yang akhirnya mereka pun itu sepakat untuk memainkan jelangkung. Jadi awalnya ya Sugeng ini sebenarnya agak ragu untuk memainkan jelangkungnya, karena Sugeng ini tipikal anak yang penakut gitu loh. Nah tapi tiga temennya itu udah terlanjur penasaran dan bener-bener pengen untuk memainkan jelangkungnya. Ya udahlah, karena kalah suara gitu ya, akhirnya Sugeng pun ya udah ikut-ikut aja gitu loh. Ya udahlah, akhirnya mereka berempat pun sepakat gitu ya untuk memainkan jelangkungnya. Dan di situ mereka ini langsung ngerakit boneka jelangkungnya seadanya gitu ya, karena kepala bonekanya itu dibentuk dari centong batok, yang mana itu centong batok yang diambil dari milik neneknya Wicaksono ini gitu loh. Jadi bener-bener seadanya gitu ya. Ya udahlah, setelah bonekanya jadi mereka bentuk, dan saat itu yaitu harinya Jumat sore, dan mereka pun itu langsung pergi ke salah satu taman karena di sana ada makam Jawa yang gak bertuan, karena mereka ini mau nancapin boneka jelangkungnya tuh di kuburan itu. Karena menurut tata cara yang mereka baca di majalahnya, jadi sebelum dimainkan gitu ya, atau sebelum melakukan ritual jelangkungnya, jadi boneka jelangkungnya itu emang harus ditancapkan di kuburan selama semalaman. Setelah itu barulah bisa gitu loh untuk memainkan jelangkungnya. Besok siangnya di hari Sabtu setelah mereka berempat pulang sekolah, mereka ini ngumpul nih, dan mereka ini pun itu langsung ke makam Jawa yang kemarin mereka tancepin boneka jelangkungnya. Nah sambil ngambil bonekanya, si Kuncung itu sambil ngomong gitu loh, "Udah ya Mbah," gitu. Jadi dia tuh ngomongnya tuh kayak agak-agak bercanda gitu ya, karena emang masih bisa agak happy gitu loh di situ. Ya udahlah, setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing, karena rencananya mau memainkan jelangkungnya itu malam gitu loh. Karena pas banget malam itu ya malam minggu, karena mereka masih anak sekolahan kan. Jadi ya lebih leluasa aja kalau keluarnya itu di malam minggu. Malamnya mereka ngumpul lagi, dan semua syaratnya pun itu udah mereka siapin semua gitu ya. Itu kayak kapur tulis yang udah mereka ikat yang udah dikalungin gitu ya di boneka jelangkungnya. Dan juga ada beberapa sajen, yang mana di sajennya itu ada bunga kembang, kopi pahit, air santan, dan juga sabak atau papan tulis yang terbuat dari batu. Pokoknya mereka ini bener-bener ngikutinnya itu sesuai tata cara dari majalah yang mereka baca. Terus mereka pun mulai memainkannya ini agak larut malam ya, dan mainnya pun itu di suatu rumah tua yang terbengkalai yang ada di dekat gubuk penyimpanan makam tuh, yang ada di pinggiran desa mereka. Jadi tempatnya ini emang sunyi banget, karena mereka ini takut gitu loh ketahuan dengan warga. Ya takutnya ada yang kira kalau mereka ini tuh sedang melakukan ritual yang aneh-aneh atau melakukan pesugihan gitu. Jadi makanya nih mereka ini mainnya itu di tempat yang tersembunyi. Nyampe di rumah tua itu dengan keadaan gelap gitu ya, mereka pun itu emang udah siapin 2 lantera untuk penerang. Dengan cahaya yang remang-remang, mereka pun itu gelar tikar, siapin bonekanya, dan nyusun semua syarat sajen yang emang udah mereka siapin. Setelah semuanya siap, mereka pun itu duduk melingkar ya, dan mereka pun berempat itu megang bonekanya, dan papan tulis yang udah mereka siapin itu ditaruh persis di bawah bonekanya. Nah jadi sambil megang bonekanya ya, mereka berempat, Kuncung ini ngingetin nih ke teman-temannya, jadi apapun yang terjadi jangan sampai lepasin bonekanya, katanya gitu. Ya udahlah, setelah itu Kuncung pun mulai ngebacain mantranya. Jelangkung jangan sedih,
Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, jelangkung jalangsan, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Setelah si Kuncung ngebacain mantranya, awalnya nggak ada terjadi apapun sampai dia ini ngebacain mantranya itu berkali-kali. Dan tiba-tiba boneka itu kayak berusaha bergerak sendiri tuh sambil mereka pegangin, dan boneka itu kayak berusaha memberontak gitu ya, kayak mau mental ke atas. Tapi mereka pun itu tetep gitu ya, mereka berempat itu tetep nahan bonekanya, kecuali si Sugeng, karena Sugeng ini kaget gitu loh. Jadi karena dia kaget ya, dia ini ngelepas ini satu tangannya. Nah di situ ya Kuncung pun sampai marah karena emang nggak boleh ngelepasin bonekanya. Sambil megang dan nahan bonekanya sekuat tenaga, mereka pun di situ bener-bener heran dan terdiam karena bonekanya ini bener-bener kayak berusaha bergerak sendiri, kayak ada kekuatan gitu loh di dalam boneka itu. Nah jadi karena ini ya, mereka pun itu tetap berusaha karena emang nggak boleh ya ngelepasin bonekanya. Dan di situ Kuncung tiba-tiba ngomong kayak gini, "Selamat datang Mbah." Kuncung ngomong kayak gitu itu bener-bener dalam keadaan gemetar. Terus tiba-tiba yang tadinya boneka itu bergerak nggak beraturan gitu ya, yang mana boneka itu kayak berusaha memberontak, tiba-tiba bonekanya itu agak diem. Nah tapi boneka itu berusaha bergerak, itu kayak mau mengitari sajennya. Ya udah, akhirnya mereka pun ngikutin kan pergerakan bonekanya, yang mana boneka itu bergerak menuju ke arah sajen, dan boneka itu kayak ngarah ke satu mangkuk yang berisi kunci yang udah ditaliin. Jadi kunci itu kayak udah dibentuk kalung gitu ya. Nah jadi di sini mereka ini tuh mulai berpikir kayaknya ritual atau permainan jelangkung yang mereka mainkan ini benar-benar berhasil, karena menurut dari majalah yang mereka baca, kalau emang berhasil gitu ya, roh yang ada di dalam boneka itu bakal nyari kunci yang emang udah disiapin, karena itu berupa makanannya gitu. Nah jadi karena itu Kuncung pun itu langsung ngambil kuncinya dan ngalungin kunci itu ke bonekanya sambil ngomong, "Permisi Mbah," gitu. Setelah dikalungin, bonekanya pun itu bergerak sendiri dan ngarah ke cangkir, dan di situ ya boneka itu mencelupkan kuncinya itu ke kopi pahit dan juga ke air santan yang udah mereka siapin di sajennya. Dan setelah itu bonekanya pun itu balik ke tengah-tengah mereka, persis ada di atas papan tulis yang udah mereka siapin juga. Dan di situ ya bonekanya itu nulis di papan tulis itu pakai kapur, yang mana tulisannya itu cuman titik. Nah di sini ya mereka ngelihat boneka itu bergerak sendiri, mereka tuh semuanya ngerasa shock gitu loh, nggak nyangka ternyata ritual yang mereka lakukan itu bener-bener berhasil. Terus di situ ya si Bambang itu nanya siapa nama arwah yang ngisi bonekanya itu. Awalnya boneka itu diem gitu ya, nggak bereaksi apapun, dan tiba-tiba boneka itu bergerak dan nulis nama Rumi. Di situ mereka benar-benar kaget lagi gitu ya. Pokoknya mereka ini semua terdiam saling lihat-lihatan ya, karena bingung juga mau nanya apa lagi. Sampai Wicaksono ini nanya, "Kamu perempuan apa laki-laki?" Dan nanya ke boneka itu. Dan di situ ya Kuncung pun itu langsung bisikin gitu, "Ya jelas perempuan lah, orang namanya Rumi," gitu kan. Nah di situ Kuncung pun itu langsung minta maaf ke boneka itu ya, karena yang ngerasa pertanyaan dari Wicaksono itu benar-benar nggak bijaksana gitu. Setelah itu Kuncung pun langsung nanya lagi, "Mbah hidupnya di tahun berapa?" gitu. Dan bonekanya pun nulis di papan tulisnya, tapi ya itu benar-benar nggak kebaca. Jadi yang kebaca tahunnya itu angka 1 dan angka 9. Jadi 2 angka di belakangnya itu udah nggak kebaca, karena di situ bonekanya mulai nulis secara nggak beraturan. Sampai lama-lama bonekanya pun itu mulai bergerak nggak beraturan juga. Jadi arah gerak boneka itu benar-benar random banget gitu ya. Jadi boneka ini benar-benar kayak berusaha memberontak, yang mana kekuatannya juga itu benar-benar kuat banget. Nah karena mereka nggak kuat gitu ya nahan bonekanya, akhirnya mereka pun itu ngelepasin bonekanya sampai bonekanya pun itu terpental sampai menghantam langit-langit rumah. Nah mereka berempat pun itu panik gitu ya ngelihat bonekanya kayak gitu. Apalagi ya mereka pun itu semacam dengar suara yang aneh, suara yang nggak bisa gitu loh digambarkan. Aku nggak tahu juga gitu ya suaranya itu kayak gimana. Nah karena ini mereka pun semua itu lari keluar dari rumah tua itu, ninggalin 2 lampu lantera yang mereka bawa tadi. Pas udah di luar gitu ya, mereka ini udah lari menjauh dari rumah itu. Mereka berempat pun itu berhenti di gardu keamanan kampungnya. Dan
Dan disinilah sambil ngos-ngosan mereka ini baru ngeh, ternyata pas mereka lari tadi mereka ini ninggalin sendalnya di rumah tua itu tadi. Karena semuanya udah pada ketakutan dan panik juga, akhirnya mereka ini ngajak pulang gitu loh. Ya udahlah, akhirnya nggak usah diambil lagi tuh sendal yang tinggal di rumah tua itu. Nah tapi Wicaksono ini merengek-rengek minta balik ke rumah tua itu untuk ngambilin sendalnya gitu loh. Ternyata ya Wicaksono ini tuh ngebawain sendal kulit milik bapaknya. Jadi dia takut nih dimarahin bapaknya kalau sendal kulit bapaknya ini hilang. Ya udahlah, akhirnya mereka pun ngalah gitu ya, balik ke rumah tua itu untuk ngambilin sendal karena sekalian mau matahin boneka jelangkungnya. Karena kata si Kuncung kalau udah selesai main bonekanya itu emang harus dipatahin supaya roh yang udah masuk ke boneka itu balik ke alamnya gitu loh. Jadi kalau nggak dipatahin ya resikonya gede. Jadi roh yang ada di boneka itu bisa-bisa ya ngikutin mereka semua. Ya udahlah, dengan keadaan ketakutan mereka berempat pun balik tuh ke rumah tua itu. Mereka balik ke sana pun itu sambil pegangan ya berempat. Nah nyampe di sana mereka masing-masing itu ngambil sendalnya dan juga ngambil lampu lantera yang mereka bawa tadi. Nah setelah itu mereka pun itu mau ngambil boneka jelangkungnya kan. Dan anehnya di sini mereka baru ngeh ternyata boneka jelangkungnya itu udah nggak ada lagi. Dan di situ juga mereka nyariin gitu ya boneka jelangkungnya, karena mau nggak mau ya bonekanya itu harus dicariin, tapi tetap aja tuh nggak ada. Seolah ya boneka jelangkungnya ini kayak hilang lenyap gitu aja gitu loh. Karena si Sugeng udah ketakutan gitu ya. Jadi si Sugeng ini ngajak temennya balik, maksudnya besok aja sambung nyari bonekanya gitu loh. Lagian saat itu emang udah larut malam banget. Nah tapi ketiga temennya itu nggak mau balik sebelum bonekanya itu ketemu, karena emang bahaya banget, berisiko banget gitu loh kalau mereka ninggalin bonekanya sebelum boneka itu belum dipatahin. Tapi setelah dicari seisi rumah tua itu tetap aja nggak nemu-nemu. Nah jadi ya karena emang udah nggak nemu lagi, mereka pun itu pasrah dengan keadaan ketakutan. Ya udahlah, akhirnya mereka pun malam itu ya balik ke rumah mereka masing-masing. Karena udah kecapean ya, si Sugeng pun nyampe rumah itu langsung siap-siap mau tidur tuh di kamarnya. Yang mana malam itu orang tuanya Sugeng ini udah tidur duluan ya, karena emang udah larut malam banget tuh dia pulangnya malam itu. Nah tapi malam itu ya Sugeng ini nggak bisa tidur, entah karena emang lagi parnoan atau emang bener-bener ada sosok yang ngikutin dia. Nah kan karena Sugeng ini ngerasa ya di ujung penglihatannya itu ada semacam putih gitu loh yang mondar-mandir di sekitaran kamarnya. Karena ketakutan banget sampai nggak bisa tidur malam itu ya Sugeng pun itu sampai ngerasa pusing. Akhirnya Sugeng pun itu bangunin ibunya ya karena ngeluh sakit kepala gitu. Dan ibunya pun di situ tanpa rasa curiga ya, ibunya pun itu langsung buatin minuman larutan gula dan asam jawa ya supaya pusingnya Sugeng ini agak reda. Setelah minum minuman yang dibuat ibunya tadi, barulah Sugeng ini tuh ngerasa agak enak gitu ya dan baru bisa tidur. Dan di tidur inilah Sugeng ini mimpi. Yang mana di mimpinya ya Sugeng ini tuh ngerasa ada di teras rumah joglo, dan di situ dia ini ngelihat wanita yang berkebaya dengan ya rautan mukanya yang sedih banget gitu loh sambil nyanyi. Dan di situ ya Sugeng ini ingat nyanyiannya tuh berasa sendu banget. Terus yang dia rasain di situ tiba-tiba hujan itu lebat banget sampai hujan itu ngebasahin sosok wanita yang dia lihat. Nah tapi ya wajah dan tubuh wanita itu kulitnya itu luntur karena kena hujan, sampai dia ini ngeliat di wajah sosok itu tuh berubah kayak jadi tengkorak gitu loh karena luntur kena hujannya. Nah di sini Sugeng ini ngeliat itu bener-bener ketakutan sampai dia ini teriak minta tolong. Dan di sinilah Sugeng ini tuh kebangun tuh. Pas kebangun ya dia ini bersyukur gitu ya, ternyata yang tadi itu cuma mimpi. Tapi pas kebangun Sugeng ini tuh nggak bisa ngegerakin tubuhnya. Dan di situ ya Sugeng ini cuma bisa ngelihat sana sini tuh, ngelihat sekitaran kamarnya, yang mana kamarnya pun itu dalam keadaan remang-remang. Dan disinilah samar-samar ya Sugeng ini ngelihat sosok wanita yang ada di mimpinya tadi, wanita yang ya berkebaya gitu ya, yang sedang duduk ada di sudut kamarnya. Sugeng di situ bener-bener ketakutan, nggak bisa ngegerakin tubuhnya dan berusaha teriak pun itu nggak bisa gitu. Dan di situ ya sosok itu mendekat dengan gerakan tarian sambil ngucapin kalimat yang berulang-ulang, "Aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi." Dengan sekuat tenaga Sugeng pun itu tetap berusaha untuk bergerak dan teriak gitu loh. Tapi di situ akhirnya dia ini bisa bergerak ya, tapi
berteriak ngeluarin suara itu masih nggak bisa. Di situ dia langsung narik selimutnya dan masuk dalam selimut. Nah jadi karena selimutnya tipis, dia ini masih bisa ngelihat sosok itu yang terus mendekat. Yang mana sosok itu ya, itu diam dan sambil merhatiin Sugeng tuh di balik selimut, dan sambil ngeluarin kukunya yang panjang dan ngarahin kukunya ke pipinya Sugeng yang ada di balik selimut. Di situ ya Sugeng tuh udah bener-bener ketakutan, masih berusaha untuk teriak, tapi di situ dia dengar sosok itu ya ketawa. Yang akhirnya begitu Sugeng ini bisa teriak, dia pun itu langsung teriak sekuat tenaga. Nah jadi karena dia teriak, ibunya kebangun tuh langsung ngebukain kamarnya Sugeng. Mimpi apa kamu Sugeng gitu ditanya dan ibunya gitu ya. Sugeng pun langsung bilang, bukan mimpi bu, ini bukan mimpi, aku ngelihat sosok. Pokoknya dia ini ceritain gitu ya sosok yang dia lihat tadi. Nah di sini ibunya ini cuman bilang gitu loh, makanya kalau tidur baca doa biar mimpinya itu nggak aneh-aneh maksudnya gitu. Ya udah di situ ibunya pun itu langsung keluar dari kamar Sugeng sambil nyuruh Sugeng ini untuk balik tidur lagi. Pas ibunya udah keluar dari kamar Sugeng, di situ Sugeng pun langsung bangun ambil tasbih tuh, di situ udah berzikir-zikir lah karena emang udah ketakutan banget. Nah di sini dia mikir gitu ya, apa kejadian yang dia alamin, mimpi buruk dan sosok yang dia lihat tadi itu karena ya semalam mereka main jelangkung, atau dia pun di situ ya tetap maksain berpikir kalau yang dia lihat tadi itu bukan nyata tapi itu cuma mimpi aja. Pokoknya dia berusaha kayak gitu biarpun yang dia lihat tadi itu bener-bener nyata banget, sambil zikir-zikir dengan posisi tidur gitu ya. Dan juga dia ini nutup mata, dia ini itu udah ketakutan banget lah sampai nggak berani tuh ngebukain matanya. Nah jadi pas dia berbaring tuh di tempat tidurnya, tiba-tiba di sini dia kaget karena ngerasain di tempat tidurnya ya, di sebelahnya dia itu kayak ada orang. Nah jadi kalian bisa bayangin gak sih kok kalian mungkin sedang tutup mata berbaring di tempat tidur, tiba-tiba di sebelah kalian itu kayak ada orang, itu pasti berasakan. Nah itu tuh yang dirasain dengan Sugeng ini. Karena ngerasain itu dia pun kaget sampai matanya itu kebuka, tapi pas dia lihat di sebelahnya itu nggak ada siapa-siapa gitu loh. Nah jadi karena ini Sugeng ini bener-bener nggak bisa tidur ya, bener-bener ketakutan banget lah pokoknya dia malam itu. Sampai akhirnya dia baru bisa tidur itu pas mulai denger azan subuh tuh. Paginya sekitaran jam 7 Sugeng ini bangun karena ketiga temennya tadi yaitu si Kuncung, Wicaksono dan Bambang ini datang nih ke rumah si Sugeng untuk ngajakin Sugeng ini untuk menyelesaikan ya permainan yang kemarin mereka mulai gitu loh. Itu ya boneka jelangkungnya itu harus dicari. Dan di situ ya Sugeng pun ngeliat ketiga wajah temennya itu emang kelihatan kayak kurang tidur dan juga kelihatan semuanya itu ketakutan gitu. Ya pokoknya emang nggak ada happy-nya lagi gitu ya kelihatan dari mereka. Padahal mereka ini biasanya selalu bercanda. Ya udahlah pagi itu mereka berempat itu pergi gitu ya ke rumah tua yang kemarin mereka tempat main jelangkungnya. Nah sambil di jalan mereka ini cerita-cerita, ternyata ya semalam bukan cuman Sugeng yang didatengin sosok wanita berkebaya. Ternyata mereka berempat itu semuanya didatengin. Jadi mereka juga itu ngalamin kejadian yang kurang lebih itu sama kayak yang dialamin dengan Sugeng. Nah jadi di sini ya mereka ini udah menyimpulkan gitu loh, kayaknya sosok itu emang sosok yang mereka panggil, emang roh yang masuk ke boneka itu, emang roh yang mereka panggil gitu ya di permainan jelangkung kemarin. Singkat cerita mereka nyampe di rumah tua itu. Begitu nyampe mereka ini tuh kaget karena ngelihat boneka jelangkungnya itu udah ada di tengah-tengah sajennya. Tapi yang paling aneh, yang benar-benar mereka ini nggak habis pikir ya, sajennya di situ benar-benar kelihatan aneh banget karena di situ ya bunga kembang yang baru kemarin mereka tinggalin, yang mana kemarin itu masih seger, di situ benar-benar udah kering, yang seolah kayak udah ditinggalin selama berbulan-bulan. Bukan cuma itu, kopi pahit dan juga air santan yang ada di gelas di sajen itu ya, itu udah berjamur gitu loh. Jadi benar-benar kayak udah ditinggalin selama berbulan-bulan, padahal baru sehari tuh, bahkan baru semalam tuh mereka tinggalin di situ. Ya udahlah di situ mereka ngambil pusing soal sajennya. Kunjung pun di situ langsung ngambil bonekanya, tapi pas mau dipatahin gitu ya pakai lututnya, tiba-tiba Kunjung itu terjatuh. Nah setelah jatuh dia tuh bangun lagi tuh dan nunduk. Nah di sini ya teman-temannya itu udah ketakutan, tapi temannya ini masih ngira kalau Kunjung ini bercanda gitu loh. Nah di sini ya tiba-tiba Kunjung ini nyanyiin lir-ilir dengan suara perempuan tuh yang keluar dari mulutnya. Disinilah mereka bertiga itu langsung panik karena baru ngeh ternyata si Kunjung kerasukan. Di sini mereka pun kebingungan kan, saling nanya gitu, ini harus ngapain, kita harus apa gitu, karena udah ketakutan juga dan bingung.
Nah karena nggak mungkin juga kan mereka ninggalin Kuncung sendirian dalam keadaan kayak gitu. Yang mana di situ ya Kuncung itu masih terus nunduk sambil nyanyiin lir-ilir. Pas nyanyiinnya selesai, si Kuncung di situ udah diem gitu ya, cuma nunduk aja. Nah disinilah Bambang ini sambil gemetar, sambil ketakutan, dia ini nanya, "Permisi mbah, ini dengan siapa?" "Gayamu pura-pura nggak ngerti." Sosok itu jawab dengan nada tinggi, jadi marah nih sosok itu. Dan di situ mereka pun sebenarnya udah tahu gitu loh, sosok yang masuk ke tubuhnya Kuncung ya itu sosok Mbah Rumi yang kemarin mereka panggil. Dan disinilah mereka bertiga itu memohon maaf gitu ya ke Mbah Rumi dan memohon untuk Mbah Rumi ini keluar dari tubuhnya Kuncung. Tapi dengan nada tinggi sambil marah-marah, Mbah Rumi ini bilang ke mereka semua kalau mereka berempat itu harus dikasih pelajaran karena mereka memainkan jelangkung. Karena itu juga sosok Mbah Rumi ini terjebak gitu. Jadi Mbah Rumi di situ marah-marah sambil nunjukin mereka satu persatu. Karena udah ribut-ribut, Pak Parman salah satu warga desa mereka ya yang kebetulan saat itu sedang lewat karena mau ke ladangnya, tiba-tiba Pak Parman ini denger nih ada suara keributan di dalam rumah tua itu. Nah jadi karena itu Pak Parman pun coba ngecek, makanya Pak Parman pun itu kaget gitu loh ngelihat mereka berempat itu ada di dalam rumah tua itu sedang dalam keadaan ketakutan. Nah jadi di situ Pak Parman pun langsung nanya, "Kan ada apa ini, ada apa?" gitu. Demi keselamatan Kuncung akhirnya ya mau nggak mau mereka bertiga ini pun ceritain semuanya ke Pak Parman. Dan di sini Pak Parman pun itu benar-benar marah gitu ya ke mereka semua karena apa yang mereka lakuin itu emang hal yang fatal gitu loh. Ya udah setelah itu Pak Parman pun nyuruh Wicaksono ini untuk manggilin Mbah Jumadi. Nah jadi Mbah Jumadi ini emang pawang kuda lumping yang ada di desa mereka dan ya orang yang biasa juga gitu loh untuk nanganin orang-orang yang biasa kerasukan. Ya udahlah Wicaksono pun itu pergi sendirian ya untuk manggilin Mbah Jumadinya. Sedangkan mereka yang tinggal di situ itu bantuin Pak Parman untuk nanganin tubuhnya Kuncung sebisanya. Ya udah akhirnya ya singkat cerita ya Wicaksono dan Mbah Jumadi itu udah dateng nih. Dan di situ Mbah Jumadi pun itu langsung menghadap ya ke tubuhnya Kuncung dan langsung kayak berusaha bersalaman dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya Kuncung. Di situ Mbah Jumadi berkomunikasi gitu ya dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya Kuncung. Dan di situ Mbah Jumadi mewakili mereka berempat ya. Di situ Mbah Jumadi juga itu minta maaf tuh dengan Mbah Rumi karena permainan mereka berempat sosok Mbah Rumi ini terjebak. Setelah Mbah Jumadi minta maaf, barulah Kuncung ini tuh udah agak tenang gitu ya. Dan di situ Mbah Jumadi pun itu langsung ngeluarin kain hitam dan nyabit kain hitamnya itu ke tubuhnya Kuncung. Di situ Kuncung pun langsung terjatuh dan muntah-muntah. Syukurnya Kuncung pun sadar. Setelah keadaannya tenang ya, Mbah Jumadi dan Pak Parman pun ini ngebawa mereka keluar dari rumah tua itu dan ngebawa mereka ini tuh ke pinggir sawah. Dan di sanalah mereka berempat itu dimarahin dan juga dinasehatin tuh dengan Mbah Jumadi. Maksudnya ya, jangan sekali-kali memainkan permainan kayak gitu loh. Karena itu emang ritual yang bahaya banget untuk mereka. Karena kan ilmu mereka ini masih serampangan. Jadi ya itu resikonya gede banget untuk mereka. Nah jadi ya kata Mbah Jumadi juga bisa-bisa sosok itu emang ngikutin mereka gitu loh. Di situ Mbah Jumadi juga bilang kalau dia ya itu nggak bisa ngebantuin mereka kalau mereka ini tuh sempat bermasalah gitu ya dengan sosok itu. Nah jadi Mbah Jumadi ini ngakunya cuman bisa mewakili mereka untuk minta maaf aja. Tapi kalau untuk menghadapi sosok itu Mbah Jumadi pun itu ngakunya nggak berani atau nggak bisa gitu. Jadi kalau nanti ada apa-apa gitu ya Mbah Jumadi ini nyaranin mereka untuk manggil kiai aja karena ilmunya kiai itu emang bisa menghadapi sosok itu. Setelah mereka berempat dengar nasihat dari Mbah Jumadi dan juga Pak Parman, di situ mereka pun itu memohon gitu loh untuk jangan sebarin atau jangan kasih tahu ke siapapun kalau Kuncung itu kerasukan karena main jelangkung. Karena mereka takut gitu loh ketahuan sama orang tuanya. Ya udahlah di situ Pak Parman dan Mbah Jumadi juga mengiyakan gitu ya permintaan mereka. Ya udahlah setelah itu Mbah Jumadi pun itu nyuruh mereka semua bubar pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita sorenya masih di hari yang sama ternyata kabar soal Kuncung kerasukan karena main jelangkung itu ternyata udah tersebar. Jadi banyak warga desa saat itu emang udah tahu gitu loh soal 4 anak nakal yang kerasukan karena main jelangkung.
Nah tapi ya warga desa itu maksudnya nggak gitu nganggap itu serius gitu ya, bahkan kejadian mereka ini kayak dianggap bahan ketawaan aja gitu loh. Jadi karena kabarnya udah tersebar, akhirnya masing-masing orang tua mereka pun itu tahu, dan mereka semua itu bener-bener dimarahin tuh habis-habisan dengan orang tuanya masing-masing, terutama si Wicaksono. Karena bapaknya Wicaksono ini itu imam masjid, jadi bapaknya ini pasti malu banget kan, makanya ya si Wicaksono ini habis-habisan pokoknya dimarahin dengan bapaknya. Jadi sosok Mbah Rumi saat itu masih belum benar-benar pergi gitu ya. Jadi masalah ini tuh masih belum selesai, karena mereka ini itu masih belum menyelesaikan permainannya atau belum mematahkan boneka jelangkungnya gitu loh. Jadi itu kalau belum dipatahin atau belum menyelesaikan permainannya, ya sosok Mbah Rumi itu masih mengintai mereka. Bahkan teror sosok Mbah Rumi ini makin parah lagi nih. Jadi soal Sugeng, di hari kedua ya Sugeng pun itu dimarahin dengan bapaknya, karena bapaknya Sugeng juga itu sama gitu ya, emang didikan agamanya itu cukup kuat, yang mana ya aktivitas kayak gini, ritual yang mereka lakukan itu emang dianggap jelek kan di pandang agama. Tapi soal orang tuanya Sugeng yang marah, bukan itu tuh yang dipikirkan Sugeng, bukan itu yang dia takutkan, tapi dia ini teringat nih dengan ya perkataan teman-temannya kalau permainan itu belum selesai, ya sosok itu masih ada di sekitaran mereka. Itu tuh yang dipikirkan Sugeng, yang ditakutkan Sugeng juga. Terus malamnya karena Sugeng ini udah kecapean, ya kecapean kena marah dan juga kecapean ngurusin kuncung yang kerasukan di rumah tua itu tadi, ya jadi malam itu habis sholat isya Sugeng pun itu langsung kecapean dan ketiduran tuh dia. Nah pas tidur di sini Sugeng ini mimpiin Mbah Rumi lagi, tapi dia nggak ingat ya mimpi itu kayak gimana. Tapi yang dia ingat wajah sosok Mbah Rumi itu jelas banget dia lihat di mimpinya, sampai dia pun itu langsung kebangun. Begitu bangun Sugeng pun langsung was-was, dan bener aja nih firasatnya, karena dia ngelihat sosok Mbah Rumi yang duduk di tempat tidurnya. Ngelihat itu ya Sugeng pun itu langsung terpaku, langsung nggak bisa gerak, nggak bisa ngeluarin suara, dan juga nggak bisa malingkan pandangannya dari sosok itu. Itu bener-bener melotot tuh dia ngeliat sosok itu yang ngadepnya itu membelakangi dia. Sedangkan sosok Mbah Rumi itu cuman diem duduk aja tuh di tempat tidurnya. Tiba-tiba sosok itu pun berdiri dan menghadap ke Sugeng dengan raut wajah yang nggak gitu jelas. Nah secara perlahan juga sosok itu terus mendekat dengan ya keadaannya itu berubah, rambutnya itu berubah jadi acak-acakan, jadi itu kayak kuntilanak, dan terus mendekat sambil ngucapin kalimat secara berulang gitu loh. Aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi, sambil nunjukin kuku di jari telunjuknya yang panjang banget. Nah disinilah Sugeng ini tuh nggak bisa ngapain pun. Sugeng itu cuman bisa melotot gitu loh, ngelihat sosok itu, dan sosok itu terus mendekat. Di sini ya Sugeng nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak, nggak bisa ngapain pun, sampai Sugeng pun ngerasa lemes gitu ya, sampai semuanya gelap. Ya Sugeng pingsan. Pas sadar Sugeng ini ingat kalau dia tuh kebangun di tempat yang asing, yang dia sendiri tuh nggak tahu itu di mana. Nah di sini dia nggak tahu ya, ini dia benar-benar sadar atau mimpi, atau mungkin dia ini udah ada di alam yang beda. Nah tapi yang pasti ya dia tuh kebangun di rumah yang asing, dan di situ samar-samar dia nih dengar suara teman-temannya, itu suara Kuncung, Wicaksono, dan Bambang yang sedang ribut gitu, sedang berdebat. Karena dengar suara teman-temannya, Sugeng pun itu nyari lah sumber suaranya, dan ternyata Sugeng ini ngelihat di satu ruangan itu ada ketiga temennya itu yang sedang diikat. Nah ketiga temennya itu pun yang ngelihat Sugeng itu nyuruh Sugeng ini lari geng, lari. Sugeng ini malah mendekat tuh ke temennya dan berusaha ngelepasin tali yang ngikatin ya teman-temannya itu. Nah di sini tiba-tiba ya Sugeng ngerasa ada yang nepuk bahunya. Pas noleh ke belakang, ternyata itu sosok wanita muda yang pakai kebaya juga gitu loh. Nah tapi karena sosok wanita itu ya itu kayak seumuran dengan si Sugeng, ditambah cantik juga, Sugeng ini tuh nggak takut. Tapi setelah sosok itu memperkenalkan dirinya, barulah Sugeng ini tuh langsung lari. Ternyata itu juga ya, itu sosok Mbah Rumi. Pas lari langkahnya itu berasa berat banget gitu loh. Nah di sini Sugeng pun ngelihat ke belakang ya, sosok itu berubah jadi kuntilanak yang makin lama makin tinggi sampai nyentuh langit-langit rumah. Nah di sini juga sambil lari gitu ya, Sugeng ini kayak samar-samar itu kayak denger suara keramaian yang sedang baca sholawat atau baca doa kayak gitu loh. Dan disinilah secara perlahan keadaan itu makin gelap dan makin gelap.
Sampai akhirnya Sugeng pun kebangun dan sadar itu di tengah keramaian warga. Di sini dia heran gitu ya, kenapa udah ada di tengah keramaian warga. Pas dia lihat kiri kanan juga, ternyata itu ada teman-temannya dalam keadaan kondisi yang sama juga kayak dia. Dan di sinilah Sugeng ini tuh baru sadar ternyata dia saat itu terbaring di tengah-tengah warga yang ada di teras surau atau teras musola yang ada di desanya. Bukan cuma dia tapi yang mereka berempat tuh dalam keadaan kayak gitu. Ternyata Sugeng ini tuh kerasukan pas malam dia ngelihat Mbah Rumi yang duduk di tempat tidurnya. Yang mana kan di situ dia ngerasa keadaannya makin lama makin gelap kan. Nah ternyata ya Sugeng ini kerasukan. Bukan cuma Sugeng tapi keempat temennya malam itu ya, itu kerasukan di waktu yang hampir serentak gitu loh. Nah yang ngebuat Sugeng ini heran, ternyata dia kerasukannya itu bukan cuman beberapa jam aja, ternyata dia kerasukannya itu udah selama 2 hari. Nah jadi selama dia ngerasa ya kalau dia tuh ada di rumah asing tadi, di tempat yang dia ngerasa asing, itu udah ngelewatin 2 hari loh ternyata. Bukan cuma dia tapi ya mereka berempat. Dan inilah kenapa pas Sugeng ini dengar suara semacam ada suara keramaian gitu ya yang baca sholawat, ya itu emang warga yang emang sedang ngebacain sholawat gitu loh ke mereka berempat ini yang sedang kerasukan. Dan di situ juga ada Mbah Badawi yang udah berusaha keras gitu loh membebaskan mereka ini dari cengkeraman sosok Mbah Rumi. Nah jadi Mbah Badawi ini emang kiai gitu ya, makanya tuh Mbah Badawi ini bisa menyelamatkan mereka. Setelah mereka berempat sadar, Mbah Badawi juga itu langsung ngasih mereka minum air kelapa muda. Dan setelah itu barulah mereka ini tuh dinasehatin gitu ya dengan Mbah Badawi soal apa yang udah mereka lakukan. Itu benar-benar hal yang salah dan juga itu hal yang beresiko banget untuk mereka. Karena Mbah Badawi juga bilang untung mereka ini kerasukannya itu selama 2 hari. Karena kalau lebih 2 hari ya bisa-bisa mereka ini gila gitu loh, karena ketakutan berlebihan. Nah tapi untungnya mereka ini selamat gitu ya saat itu. Dan setelah itu Mbah Badawi juga itu langsung ngebakar boneka jelangkungnya gitu ya. Jadi setelah dibakar ya mereka pun itu udah terbebas gitu ya dari gangguan sosok Mbah Rumi. Pokoknya gangguannya itu semua udah benar-benar